Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswa, santri-santri Madrasah Sanawiyah TBS Kudus kelas 8 ini. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, yang mana kita masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertatap muka walaupun kita lewat daring yang ke-7. Semoga dalam pertemuan tatap muka lewat daring ini dengan KBM mata pelajaran Quran Hadis, semoga kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan semua urusan kita, khususnya dalam KBM ini kita diberi kelancaran, kesuksesan, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dan dapat ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang kami cintai, siapkanlah buku siswa kelas 8, yaitu semester 1. Masih kita semester 1, yaitu kita melanjutkan bab yang kedua. Kemarin bab kedua sudah, yaitu tentang indahnya berinfak di jalan Allah, yaitu dalam surat yang kemarin, yaitu surat Baqarah. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu dalam surat Al-Fajr. Anak-anak yang punya buku pegangan atau buku LKS bisa buka halaman 28, yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan sampai dengan 18. Sudah anak-anak ya, siap? Dan jangan lupa buku catatan, alat tulisnya, bila mana nanti ada perlu yang ditanyakan atau mungkin perlu dicatat, silahkan supaya nanti bisa menambah fokus kita untuk pelajaran Quran Hadis ini. Anak-anakku yang kami cintai kelas 8, karena ini masih bab 2, kita melanjutkannya dan dulu sudah pernah kita pelajari bersama, maka kita selalu evaluasi karena ini waktunya tidak seperti KBM tatap muka bertemu langsung, tapi ini tatap muka yang waktunya hanya 20 menit yang kita bertemu dan 5 menit nanti untuk tanya jawab. Maka silakan untuk disiapkan dan harus dijaga. Untuk pelajaran Quran Hadis ini, anak-anak sudah mengenal tentang surat Al-Fajr ya. Al-Fajr, yaitu wal fajri walayalin ashr. Apa sih arti? Ini profil dulu, profilnya surat Al-Fajr, bisa anak-anak ketahui dulu, yaitu artinya waktu fajar. Waktu fajar di pagi hari, menjelang ke pagi hari. Nah, surat Al-Fajr ini yaitu surat yang ke-89 daripada yang banyaknya surat di Al-Quran, ada 114. Ini surat yang ke-89. Surat Al-Fajr ini ada di juz 30. Mungkin anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, juz amma, pasti tahu, oh iya, di sini letaknya surat Al-Fajr di tengah-tengah juz 30, pertengahan akhir. Yang belum hafal, ya nanti dibaca-baca, diulang-ulang.
Berapa jumlahnya ayat tersebut? Ayatnya surat Al-Fajr ini yaitu ada 30, termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini yaitu turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau pindah ke Madinah. Di sini saya singkat Nabi Muhammad SAW. Ini bukan nama saya Muhammad SAW ya, tapi ini ada tuh, kebanyakan ada nabinya. Cuma saya singkatan saja, misalnya kan disebut Muhammad SAW, tapi bukan nabi. Yaitu nama saya kan Sa'dullah Abdul Wahab, biasanya kan gitu, binnya bin Abdul Wahab. Dia disingkat saja SAW gitu. Maaf sebelumnya. Yaitu golongan Makkiyah. Golongan Makkiyah ini berarti turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau pindah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad masih tablek di Mekah. Sampai kapan Nabi Muhammad di Mekah? Itu nanti Rasulullah sampai umur 50 tahun. Wakilah 51 tahun. Nanti pindah ke Madinah. Jadi nanti ada surat-surat yang Madaniyah, yang turunnya di Madinah, turunnya di Mekah, antara Mekah dan Madinah. Nah, setelah anak-anak memahami profil dari surat Al-Fajr, perlu juga anak-anak tahu apa yang akan diterangkan dalam surat Al-Fajr ini. Yaitu ayat 15 dan sampai dengan 18. Tidak mulai pertama sampai akhir tidak, tapi kita ambil yang fokusnya saja, yaitu yang kaitannya dengan indahnya infak atau sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak atau sedekah. Nah, di dalam surat Al-Fajr ini ayat 15 sampai 18 menjelaskan tentang kekayaan dan kemiskinan itu datangnya atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kaya, kamu kaya, mungkin orang tuanya kaya, mungkin orang tuanya ada yang miskin, itu semua adalah datangnya dari Allah atau semuanya itu adalah ujian dari Allah. Mana ayatnya? Yaitu bisa dibaca bersama-sama ayat 15 sampai 18. Firman Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini ayat yang ke-18. Inilah nikmatnya membaca Al-Quran, pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Dengan catatan, dengan bacaan yang fasih, lagi pula benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan sebaliknya, bagi orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan dengan kaidah ilmu tajwid, apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik, laknat Allah. Ini sekilas tentang bacaan Al-Quran. Ya, artinya daripada surat Al-Fajr, ayat 15 sampai 18, maka anak-anak harus diperhatikan yuk. Tentang apa sih? Ayat 15 artinya wallahualam, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat yang 16, namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kebalikan. 15-16. Yang ke-17, sekali-kali tidak
Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Yang ke-18, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Yang dimaksud menghinaku, Tuhanku telah menghinaku, yaitu yang dimaksud ini ada kodenya. Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah sesuatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah, ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Jadi orang dong kudu dimulyakno, saiki dong dihina, nah boten. Kabeh iku ujian Allah. Kita kaya. Jadi anak-anak harus mantep, aku kaya. Walaupun miskin, kaya. Kaya apa? Bukan kaya harta benda, tapi kaya hati. Oh, al-ghina, ghinan nafsi. Nah, gitu ada sembahnya seperti itu. Sugihku iku sugih hati, sepenting aku ayem. Sugih ya ayem, iso dimanfaatno, aku rak duwe ya iso kita manfaatkan. Nah, tapi tidak mengeluh, yang penting kita sabar dan syukur, itu penting kuncinya. Nah, ada rumus yang keempat, ada kode 4, anak yatim, memuliakan yatim, tidak memberikan hak anak yatim dan tidak berbuat baik padanya. Ini yang dimaksud, karena kamu diberi kemuliaan oleh Allah, diberikan melimpahan rezeki, akhirnya kamu tidak memberikan santunan kepada anak yatim, tidak berbuat baik kepada anak yatim, lalu Allah membuat miskin, itu bisa juga. Nah, tidak mungkin orang sugih menjadi miskin bisa, orang miskin menjadi kaya ya bisa. Ini daripada surat Al-Fajr. Tetap itu adalah semuanya urusan Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan daripada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 menjelaskan tentang kesenangan atau kebaikan dan kesusahan atau kejelekan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya hanyalah sebagai ujian. Walaupun itu ujian dari Allah, maka tetap kami ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat anak-anak, ujian itu bukan ujian untuk seperti kamu nanti di kelas 3 ada ujian di sekolahan. Nah, itu ujian tentang KBM. Kalau ini kan betul-betul ujian dari Allah, kekayaan dan kemiskinan. Orang kan maunya jadi kaya semua. Wah, mungkin besok aku tadi orang sugih, so kaya. Bisa punya rumah sendiri, rumah bertingkat, punya pabrik, punya usaha, mobil banyak. Nah, rumahnya magrong-magrong, kendaraannya kinclong-kinclong, anyar kabeh, bojone ayu, moblong-moblong, kalung gelang, grimbyong, waduh, apa dintekno kabeh. Semua itu adalah ujian Allah. Firman Allah dalam Al-Quran bisa sambung lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini yang kami ambil, wa nabluukum. Sekabiannya awak-awakan pasti mencicipi mati, termasuk kita semua ini. Kita yang bernafas pasti akan mencicipi mati. Dan Allah menguji kita semua bisyarri dengan kejelekan. Kejelekan berarti kesusahan, tidak senang. Wal khairi lan kesenangan, kebaikan, bunga. Fitnatun itu adalah termasuk ujian. Semua itu akan kembali kepada Allah, wa ilaina turja'un. Jadi Allah menguji kalian semua hidup di dunia ini. Karena kita kan hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia ini, pasti ujian Allah akan menimpa diri kita semua. Apa itu ujian kecil, apa itu ujian sedang, apa itu ujian besar. Lebih besar berarti lebih kaya atau lebih banyak ilmunya. Orang yang ilmunya banyak atau kekayaannya banyak, itu ujiannya juga besar. Orang sembarang.
Tapi berarti orang miskin tidak diuji. Oh, semuanya diuji. Bisyari. Dengan kejelekan atau kesusahan. Kamu susah, itu diuji oleh Allah. Sabar enggak? Syukur enggak? Nah, ini. Kalau kita ini diberi Allah ujian yang senang, ini contohnya kita diberi Allah kenikmatan. Punya sesuatu, badan kita sehat, kuat. Coro kasarane, otot kawat, balung wesi, kulit baja. Waduh, menanan sih. Kalau kita ini berarti kalau kita tidak kita syukuri akan menjadi hina. Tapi kalau kita syukuri nikmat Allah, kita punya kekayaan, punya ilmu yang banyak, malah kita syukuri. Nah, kalau kita syukuri nanti Allah akan menambahkan kita lagi ditambahi oleh nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum loh. Kalau kita syukur kepada Allah akan ditambahi lagi. Berarti kita selalu beribadah kepada Allah dan kita syukur kepada Allah juga. Tapi sebaliknya, bisyarri. Allah mengujinya kepada kesusahan, kejelekan. Orang senang. Ini juga ujian dari Allah. Sepertinya dalam saat ini sepertinya ada bala yang namanya apa anak-anak? Musibah, wabah apa itu? Corona. COVID-19. Ini tidak menimpa kepada orang-orang kita semua, orang yang beriman. Tapi juga menimpa orang-orang yang tidak beriman. Semuanya diuji. Kalau kita ini diuji oleh Allah, kita hanyalah bisa ikhtiar. Kita bisa usaha. Usaha, dohir batini, kita dohire, kita berikhtiar. Bagaimana cara menghilangkan corona itu atau menahan corona tersebut. Nah, ini kan diwajibkan oleh pemerintah pakai masker. Ikhtiar kita. Jadi itu termasuk ikhtiar dohir. Kita harus cuci tangan. Seperti itu. Ini ikhtiar. Walaupun itu jelek, walaupun itu penyakit, kita hindari secara batin. Secara dohir. Secara batin bagaimana? Ikhtiar batin. Kita sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak ditimpa oleh wabah corona. Keluarga kita, khususnya kaum muslimin. Biasanya ada doa yang seperti itu, yaitu ada di doa-doa pada khotib-khotib biasanya begitu. Allah maksib annal bala min al-waba wal ghala. Dan seterusnya itu. Dan ada lagi ujian-ujian Allah sepertinya yang kemarin, yaitu Allah menjatuhkan wabah lagi dari Rebu Wekasan Kae. Ujian Allah apa itu? Yaitu Allah memberikan bala yang jumlahnya 320 atau 360 bala dijatuhkan ke bumi ini. Nah, ini berarti kan Allah menguji kepada kita semua. Mau enggak? Mau enggak mau harus mau. Apalagi musim seperti ini hujan. Nah, hujan ini termasuk ujian juga kepada kita. Hujan ini banjir, berbanjir mungkin rontok jenenge jugruk rumah nih, bangunan nih. Olah mae wong sing kono malah do rubuh, do jugruk. Mae wong kafir-kafir malah kuat-kuat yo. Ini sebagai ujian bagi kaum yang beriman, yang beragama Islam, iman kepada Allah, ujian kuat sampai akhir ajal dia beriman kepada Allah. Ujian tersebut nanti Allah akan menggantinya, yaitu balasannya apa? Yaitu surganya Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kalau kita bertahan ujian dari Allah sampai di akhir ajal iman, surgalah tempatnya. Bunga-bunga nolah wong-wong sing do untuk ujian itu. Ojo malah susah syukur disyukur nombor. Terus kalau ada teman kita yang baru menimpa musibah, mari kita bantu.
Kalau tidak bisa bantu materi, ya bantu doa, bantu tenaga, dan lain sebagainya. Inilah kita untuk hidup kebersamaan. Inilah macam-macam ujian Allah. Jadi orang miskin pun juga diuji, orang kaya pun juga diuji oleh Allah. Dan setelah kita ikhtiar lahir batin, kita tawakal kepada Allah, pasrah, sepiye meneh. Tetap kita akhir ajal iman kepada Allah. Allah mengujiku hanyalah sidik banget. Wala nabluwannakum bisyai. Bisyai itu sidik banget. Sidik kanggone Gusti Allah, tapi banyak kanggene kita. Wah, kok ngono yo. Lagi ana corona dunia geger bingung. Kanggone Gusti Allah sidik iku wis jelas nang Quran sudah jelaskan. Belum besok hari kiamat seperti apa itu nanti. Nah, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman hidup di dunia selalu ingat kepada Allah. Maksudnya ingat semua ini adalah milik Allah. Lillahil mulk. Lillahimul mulk. Semua ini milik Allah. Termasuk hidup kita. Termasuk kematian kita. Inna sholati wa nusuki. Nah, di dalam itu awal kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya itu adalah milik Allah. Kalau kita sudah milik Allah, kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita baca? Alladzina idza asabatuhum musibah. Katakanlah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bukan inna lillah untuk orang kematian tok, tidak. Kita menimpa musibah pun juga mungkin ana banjir. Wah, aduh ya Allah, banjir bayi mlebu omah nganti sak meter. Inna lillah. Bisa juga. Tidak inna lillah untuk kematian, tidak. Selalu kalau ada ujian-ujian Allah, inna lillah. Ini bisa, rumahnya roboh, ada kebakaran, innalillah. Kita kesandung, innalillah. Termasuk seperti itu. Jangan sampai mengucapkan kalau kita menimpa musibah, astaga. Itu orang-orang yang tidak beriman itu, astaga. Kalau kita yang beriman, istighfar. Bisa istighfar, astagfirullah. Bisa innalillah kalimah musibah. Bisa astagfirullahaladzim, kita ini diuji, innalillah, kita ini sakit sedikit. Ini contoh daripada ujian Allah kepada kita semua. Anak-anak yang kami banggakan dan yang kami cintai, di sini kita lanjutkan tentang yang kaitannya surat Al-Baqarah ayat 254 yang kaitannya yaitu membelanjakan harta. Ini contohnya daripada anak-anak berinfak atau mungkin sedekah kepada siapa ini, yaitu kita membelanjakan harta untuk hanya belanja di jalan Allah, yaitu dengan rasa ikhlas. Dari mana harta kita itu? Yaitu dari rezeki yang kita miliki, sebagianlah kita keluarkan. Jangan sampai tidak dikeluarkan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ini anjuran membelanjakan harta ke jalan Allah. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah. Sedekahnolah, infaknolah sebagian harta kekayaanmu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Mumpung kowe diparingi panjang umur, sehat, mari kita keluarkan sebagian harta rezeki. Untuk apa ini? Kebutuhan banyak. Bisa untuk kebutuhan pembangunan masjid, untuk infak masjid, kesejahteraan masjid, bangunan sekolahan, gedung,
sedekah-sedekah, infak-infak yang lain, jariah-jariah yang lain. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Yang dimaksud syafaat di sini yaitu usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu yang manfaat bagi orang lain. Jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud syafaat ini yaitu perantaraan dalam memberikan sesuatu yang manfaat ada kepada orang lain. Atau mengelakkan sesuatu yang madorot, sing ora apik. Nek sing elek aja, sing apik monggo. Nah. Tapi juga syafaat tidak diterima oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang yang kafir. Perlu diketahui juga lagi, termasuk anjuran infak, istilah fadilahnya atau pahalanya seberapa sih. Nah, ini ada fadilahnya dalam surat Al-Baqarah juga, ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja, siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, jadi di dalam ayat ini perlu diketahui juga ada surat Baqarah ayat 254 dan 261 ini mengandung tentang keutamaan, anjuran dan fadilahnya menginfakkan harta sebagian kekayaan kita, rezeki kita. Tapi dengan catatan, kandungan dalam satu surat tersebut, 2 ayat tersebut memerintahkan orang mukmin kalau menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk keluarga atau masyarakat dengan catatan betul-betul ikhlas. Nah, ini. Ikhlas, kalau banyak ikhlas itu bagus. Tapi kalau tidak ikhlas, apa yang terjadi? Nanti menjadi rusak, hangus, atau tidak diterima oleh Allah. Kalau ikhlas nanti akan mendapat syafaat dari Allah kelak di hari kiamat. Fadilahnya bagi orang yang menginfakkan harta sebagiannya, yaitu ada kelebihannya, yaitu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Yaitu di dalam Al-Quran itu disebutkan, Fikul lisumbulatin mi'atu habbah. 1 biji menumbuhkan, biji ditandur, tukul 7 bulir pakang, 7 pakang. Setiap pakang 1 bulir berbuah 100 biji. Padahal pakangnya itu peng 100, 1 pakang 100, berarti berapa itu? 700 biji dan 700 pahala. Inilah fadilah keutamaan bagi orang yang menginfakkan atau menjariahkan, mensedekahkan sebagian harta kekayaanmu. Nah, inilah nanti akan dibalas oleh Allah kelak di surga. Nah, surganya nanti bisa kita dapati di akhir nanti di hari kiamat kelak nanti. Kalau kita ambil sekarang, kita nanti ya kebingungan, ring dokok bingung. Wah, omahe rupa emas, lemarine emas, mobilnya emas, sembarang emas. Nah, kita bingung, aku ring dokok piye, aku iso turu apa ora. Nah, iki bingungan kakean. Kakean donya tak iso turu, malah mikir dunyane tok, malah akhirnya stres, bingung. Wis jaga satpame kowe turu, satpame ngwetii lah ndak dadi neh. Tak iso turu neh, tak wani jaga, kok bingung. Inilah Allah memberikan keberuntungan kepada kita, yaitu untung tidak diberikan sekarang, yaitu diberikan besok kelak di akhirat. Yang penting kita hidup kita yaitu
dengan mantap kita kaya raya atau kita hidupnya hidup sugih. Nah, sugih dalam sugih yaitu sugih hati. Syukur bisa harta kekayaannya. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada kita semua dan kita bisa menerima dan kita bisa mensyukuri dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Inilah yang terakhir daripada bab 2 yaitu tentang surat Baqarah dan juga surat Baqarah ayat 261 dan ayat 254 sudah saya jelaskan. Semoga anak-anak nanti bisa menambahkan ilmunya dan bisa juga bisa ada hikmahnya daripada materi ini yang kita ajarkan bersama. Semoga apa yang kita sampaikan semoga bisa manfaat dan berkahnya kepada kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.